Assalamualaikum, welcome back to Etimetu Channel. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Inggris sebagai persiapan tes SKB CPNS 2020. Dan saya doakan semoga teman-teman yang akan mengikuti tes SKB nanti diberikan kemudahan, kelancaran, serta kelulusan sampai mendapatkan NIP tahun ini. Amin. Tetapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari saya, dan saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video tentang SKB bahasa Inggris. Oke? Kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini merupakan bacaan singkat ya. Jadi kita di sini diminta untuk memahami bacaan singkat. Oke, saya baca ya yang soal pertama. Here are the 21 words that Sir William Osier read in the spring of 1871. 21 words from Thomas Charlie that help him lead a life free from worry. Our main business is not to see what lies dimly at distance, but to do what lies clearly at hand. The word dimly has a similar meaning to A. Brightly, B. Smartly, C. Faintly, and D. Easily, E. Happily. Jadi di sini kita diminta untuk mencari similar meaning. Nah, similar meaning ini artinya kita mencari sinonim. Sinonim dari kata dimly. Dan kata dimly ini artinya samar-samar ya. Jadi kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, brightly ini adalah artinya dengan cerah. Saya tuliskan ya, dengan cerah. Kemudian smartly. Smartly ini artinya dengan pandai. Faintly artinya dengan tidak jelas. Easily dengan mudah. Kemudian happily dengan senang ya, atau dengan gembira. Nah, berarti dimly tadi artinya apa? Oke, samar-samar ya, berarti jawabannya adalah samar-samar tidak jelas, C ya. Nah, brightly, smartly, faintly, easily, and happily ini merupakan adverb ya, adverb atau kata keterangan. Lebih spesifiknya itu adverb of manner, keterangan cara, karena ada ly ya di belakangnya. Sama kalau kita mengatakan slow, ini slow adalah adjektif, kemudian ditambahkan ly, menjadi slowly. Artinya slow ini lambat. Ketika ditambahkan dengan ly menjadi slowly, artinya dengan lambat. Contohnya she walk slowly ya. Oke, itu aja untuk meningkatkan vocabulary teman-teman ya. Kita lanjut langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Bali Bird Park is fortunate to have been involved in captive breeding program of endangered species such as the Bali starling found nowhere else on Earth. Based on sentences above, people can catch the Bali starling is a or an. A. Island, kemudian B. Flower, C. Statue, D. Place, E. adalah animal. Island apa ya teman-teman? Oke, island adalah pulau ya. Kemudian flower, bunga. And then statue ini adalah patung. Kemudian place adalah tempat. Kemudian animal, hewan ya. Nah, karena kita di sini berbicara tentang Bali starling. Bali starling ini adalah
starling adalah jenis burung ya. Kita berbicara tentang Bali Bird Park. Berarti the Bali starling is an animal ya. Jadi jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 3. Gideon Webb is a man with the man of a child. Raised in rural South Carolina, his aunt could no longer keep him when she remarries. Gideon is placed in the closest institution that can look after him, a retirement home for the elderly. Which statement is correct based on the text? Jadi pertanyaan ini adalah mana yang benar ya? Correct ini yang mana yang benar berdasarkan teks di atas. Yang pertama, Gideon is a child. Apakah benar? Nah, sedangkan di sini tadi dikatakan bahwa is a man ya. Gideon Webb is a man. Berarti pilihan jawaban untuk A ya salah. Man itu orang dewasa ya. Nah, di sini pilihan B-nya. Gideon remarries. Nah, sedangkan yang remarries tadi, remarries itu menikah ulang ya, remarries. She-nya ini ke aunt-nya. Jadi, otomatis pilihan B salah ya. Pilihan B salah, oke. Nah, pilihan C, Gideon live with his aunt. Ya benar ya, dia tinggal dengan ibunya. Jadi, pilihan jawaban untuk nomor 3 adalah C. Let's dipastikan lagi. So, raised in rural South Carolina, his aunt could no longer keep him. Nah, di sini keep menjaga dia. Jadi artinya Gideon ini tinggal dengan bibinya. Lanjut ke soal nomor 4. Bluebird starts out with just 25 taxis, yet we have grown to include more than 10,000 employees responding to 5,000 orders daily, 24 hours a day, and serving 2 million passengers a month with 4,000 air-conditioned vehicle. How many passengers go with Bluebird in a year? Ya, kita seperti yang sudah saya katakan di beberapa video saya mengenai soal-soal reading. Jadi untuk menyelesaikan soal reading ini, kita tinggal cari kata kunci yang ada di dalam soal, kemudian kita tentukan kata kuncinya yang mana dan kita cari di dalam bacaan. Nah, di sini ada how many passengers. Nah, kata kuncinya adalah passengers. Berarti kita tinggal cari di dalam bacaan singkat ini di mana yang menyebutkan passengers. Oke, di sini ya. And serving 2 million passengers a month with 4,000 air-conditioned vehicle. Jadi sini bacanya sini aja. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah berapa banyak penumpang itu dalam setahun. Yang disebutkan di sini ini sebulan ya. Sebulan itu dia dapat 2 juta penumpang setiap bulan. Nah, dikali aja 12 kali 2 berarti 24. Berarti 24 juta ya. Di sini jawabannya adalah D. Oke, teman-teman, next ke soal nomor 5. Bacaan singkat ya, masih bacaan singkat. The island that make up Japan stretch out for a distance of nearly 4,000 kilometers. The point farthest north is at 450 north latitude, and the southernmost point is at north latitude 200. The word nearly has a similar meaning to, jadi kata nearly. Jadi kata nearly ini itu similar meaningnya yang mana? Similar meaning artinya sinonim ya. Sinonimnya yang mana? Oke, kita ke pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya yang pertama A, more than. Pilihan B adalah above.
pilihan C adalah less than. Kemudian pilihan D adalah over, dan pilihan E adalah almost. Nah, kita tulis ya satu-satu, artinya more than ini lebih dari. Kemudian above itu di atas. Kemudian less than ini kurang dari. Kemudian option over ini di atas juga. Kemudian almost ini hampir. Ya, sedangkan yang ditanyakan tadi adalah nearly. Nearly ini artinya hampir atau mendekati. Berarti pilihan jawaban yang similar meaning dengan nearly adalah almost. Lanjut ke soal nomor 6. The school year in Japan from April to March, summer vacation last about 6 weeks. In addition to national holidays, school children also have 2 weeks off at New Year and 2 weeks break in the spring between the old and new school year. How many weeks do students have holidays in a school year in Japan? Jadi di sini yang ditanyakan adalah ada berapa minggu itu liburan siswa di Jepang, ya. Berarti kita talk about liburan. Nah, di sini ini summer vacation last about 6 weeks. Jadi 6 week dulu. Jadi liburan musim panas, ya. Kemudian in addition national holidays, school children also have 2 weeks off at New Year. Jadi 2 minggu lagi pada saat liburan tahun baru. Kemudian 2 weeks break in the spring. Ya, berarti totalnya adalah 6 tambah 2, 8 tambah 2, berarti jawabannya adalah 10, 10 ya. Soal nomor 7, ini kayaknya berupa ekspresi ya. Tom, hi Bob, are you okay? Not bad, but I'm thinking of my father who is serious ill now. Tom, bla bla bla. Berarti di sini kita diminta untuk mengisi kira-kira respon apa yang tepat ketika Bob menyatakan I'm thinking of my father who is seriously ill now. Kalau pilihan A, I'm sorry to hear that. Oke. Kemudian B itu I'm sad to hear that. Kemudian C, congratulations. Otomatis sudah enggak ya, karena itu ucapan selamat. Enggak mungkin dia mengucapkan selamat kemudian ayahnya si Bob sedang sakit. Kemudian yang D adalah well done. Bukan ya, good day ini juga bukan. Ini artinya selamat berpisah. Berarti pilihan jawabannya tinggal A dan B. I'm sorry to hear that dengan I'm sad to hear that. Sedangkan untuk menyatakan simpati, ungkapan yang bakunya itu adalah pilihan A. Pilihan B ini tidak baku. Jadi yang biasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan simpati ketika kita atau ketika ada teman kita yang mengalami musibah, kita tinggal bilang I'm sorry to hear that. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Ini juga masih berupa ungkapan. Have you heard that our badminton team won the competition? Hasan, not yet. Nah, pilihan A of course, pilihan B sure, pilihan C congratulations, pilihan D terrible, pilihan E what a pity. Nah, karena di sini berupa ini ya, kita harus mencari ungkapan yang menyatakan bahwa memberikan ucapan selamat ya, karena timnya sudah memenangkan kompetisi. Jadi kira-kira jawaban yang tepat adalah congratulations ya. Kalau of course dengan sure ini artinya tentu, kemudian terrible ini artinya jelek sekali. Kemudian what a pity ini artinya kasihan. Ya. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 8 adalah C. Soal nomor 9, if the insist you upon being stubborn, we will have to settle this on court. Stubborn means
A. Generous, B. Indignant, C. Abject, and D. Gauche, E. Obstinate. Jadi stubborn ini, stubborn artinya keras kepala ya. Keras kepala. Berarti kita cari sinonim ya. Sinonim atau yang mirip juga seperti itu. Oke, untuk generous ini artinya baik hati. Baik hati atau murah hati. Indignant ini marah. Kemudian abject itu artinya hina. Kemudian gauche ini artinya kaku. Nah, sedangkan obstinate itu artinya keras kepala juga ya. Keras kepala. Berarti pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah E. Lanjut ke soal nomor 10, masih juga tentang vocabulary. Professor Baker is a CO worker of Professors Ayers. Nah, CO workers means A. Constituent, B. Confident, C. Contender, D. College, kemudian E. Conqueror. Pilihan A. CO workers itu artinya bisa teman sekerja ya. Teman sekerja. Berarti pilihan jawabannya kita lihat dulu yang A ya. Yang A artinya pemilih ya, pemilih. Kemudian confident, teman-teman pasti tahu confident apa. Oke, pede. Saya tulis aja langsung ya pede sini. Contender. Nah, contender ini artinya pesaing. College ini artinya teman. Kolega. Teman-teman kerja ya, seperti itu. Conqueror itu artinya kaku. Berarti pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah oke, jadi CO workers itu sinonimnya adalah college. Well, itu tadi teman-teman beberapa latihan soal bahasa Inggris sebagai persiapan tes SKBCPNS 2020. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video, dan untuk membantu perkembangan channel ini juga. Oke, the last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.